Dua kalau pakai bahasa Indonesia bilang dua. Pakai bahasa Inggris baru. Pakai bahasa Dayak. Nah itu. Berita yang dibawa oleh malaikat itu ada dua. Satu, jangan takut. Sama-sama. Jangan takut. Kasih kawan di sebelah. 1, 2, 3. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut itu berita Injil. Injil itu pembebasan. Sekarang saudara mau bawa orang ke Bethlehem, tapi jangan kasih takut dia. Orang mana mau pergi dengan takut-takut? Jemaat, kalau saudara baca perjanjian lama, saudara akan bertemu banyak sekali kata ini, celakalah, 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 celakalah. Tapi waktu saudara baca perjanjian baru, kelahiran Yesus, Yesus melayani, Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Jangan takut yang saudara ketemu. Tidak lagi saudara ketemu celakalah, celakalah. Saudara akan ketemu, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Masih banyak orang ini suka kasih takut orang. Di sini ada yang biasa kasih takut orang. Ingat, yang biasa kasih takut orang itu setan. Yang datang dalam nama Tuhan, datang bawa berita Injil. Jangan takut. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan takut. Jangan takut. Itu serius itu, saudara. Saudara, saya melayani di banyak rumah sakit. Ketemu nenek-nenek umur 70-80 yang sudah sakit. Saya bilang, nenek, kita berdoa. Dia bilang, iya pendeta. Tapi saya berdoa habis nenek so mati. Tapi nenek mati masuk surga. Dia bilang, saya jelaskan mati masuk surga. Terus dia bilang, pendeta, mati sekarang atau besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong-lorong kematian pun dia siap. Supaya kalau ada anak muda satu datang bilang ke saya, pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya kasih tahu dia, adek, pendeta juga orang berdosa. Tapi jangan takut, cinta Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Amen. Bayangkan saja kalau ada anak muda datang kasih tahu saya, pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Terus pendeta bilang, iya, saya lihat engkau punya muka ini muka berdosa ini. Engkau ini kalau tidak bertobat kaki tangan akan patah buang semua. Ini berita apa? Mau bawa orang ke Bethlehem masa bikin takut? Jemaat, banyak orang kalau mau Paskah itu dorang putar film neraka di kampung-kampung. Orang kampung nonton film neraka, dia ketakutan. Pendeta, aduh, saya bilang, hai, saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa? Karena saya masuk surga. Minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saya harus masuk surga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka, tapi karena Tuhan Yesus mati bagi saya. Amin. Jangan kasih takut orang. Berita itu kabar baik toh. Kabar baik atau kabar buruk? Nah, ada kabar buruk, kabar baik yang kasih takut. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, kasih makan anak kecil umur 2 tahun gampang ke susah? Susah kok gampang? Gampang susah? Kan dia lari-lari tuh. Ini anak lari-lari, dia punya mama ikut-ikut, sudah setengah jam dia punya mama bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun sudah mengerti dia punya mama yang 40. Ibu-ibu, kalau anak tidak mau makan jangan kasih takut dia, kasih tahu dia baik-baik. Adek, ayo makan biar cepat besar bisa bantu mama. Ini anak tidak mau makan, dia punya mama bilang makan itu ada om. Terus itu om juga datang. Di sini ada om suka kasih tahu anak-anak. Dia ada di sini. Itu om ada kumis.
Kasih tahu dia, besok-besok kita sutua itu anak sebesar. Dia kasih takut kembali kita. Apa yang saudara tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan perbuat ke orang lain. Injil itu pembebasan. Kalau malam-malam itu anak kecil umur 2 tahun belum bisa tidur, kasih tahu dia baik-baik, adek, ayo tidur sayang, biar bangun pagi sehat, ayo. Ini anak tidak mau tidur, dia punya papa mama sepakat, kasih mati lampu. Terus waktu mati lampu dia punya papa keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Sampai di jendela kamar dengan yakin sekali dia punya papa garuk jendela. Dia punya mama sengaja kaget di dalam. Hah, itu tuh. Om, adek su tidur om. Ini keluarga tipu-tipu. Di Malinau ada. Dorang 2 pasangan suami istri ada di sini sekarang. Coba tunjuk. Jangan juga kasih takut. Jangan. Mantap toh? Injil itu pembebasan. Saudara tahu, orang-orang Yahudi sementara dalam ketakutan serius. Kenapa? Hukum Taurat ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Mereka harus melakukan semua supaya bisa masuk surga. Salah satu, salah semua. Hukumannya berat sekali. Mereka hidup dalam ketakutan. Dan sekarang berita itu datang. Jangan takut. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan takut. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Jangan takut. Jemaat. Saudara ada masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita punya teman akrab. Macam mau bunuh orang dua. Tapi jemaat, jangan takut. Karena tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Berita kedua bilang begini. Kenapa jangan takut? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir. Tandanya kamu akan menjumpai bla 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 begini. Kata kalimat pendek ini, hari ini, besok-besok diucapkan oleh Yesus. Ceritanya panjang, tapi saya bikin pendek. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan Allah datang, Tuhan Allah tanya, Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? Tahu. Sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kok tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tanya, Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Itu Adam cari masalah, itu Adam cari mati. Itu tidak bisa. Adam, kamu di mana? Ini mengirim pesan. Adam, kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Tuhan, kami di sini Tuhan. Kamu buat apa di situ? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini buah. Siapa suruh kamu makan? Dorang dua bertanya, Tuhan sini. Tuhan panggil dorang datang. Tuhan kasih pakaian. Tuhan kasih makanan. Tapi kemudian Tuhan bilang, keluarlah kamu dari taman Firdaus. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan, tetap ada pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Inti kehidupan bukan pada makanan, bukan pada pakaian. Karena itu kepada penjahat yang bilang begini, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang, hari ini sudah bersama. Aku membawa kamu masuk kembali ke taman Firdaus. Aku membawa kamu ke dalam inti kehidupan. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka?
Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Masuk surga. Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati neraka. Susah-susah, mati surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Tapi kita ini Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan saja langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada kios, berdoa terus di semua gereja. Kalau bisa ada kios kecil. Tuhan kasih kios satu, hari Minggu tidak gereja lagi. Terus pendeta bilang, Pak, kenapa tidak gereja? Pendeta, Tuhan suka kasih kios apa jaga. Baru kios, belum tambang batu bara. Baru kios, lupa Tuhan. Dulu belum jadi ASN, keliling semua hamba Tuhan yang ada di Malinau minta tolong doakan. Wah, sudah jadi ASN bikin syukuran. Gaji pertama untuk Tuhan. Kedua, ketiga sampai hari ini yang tidak lagi. Dan selalu ada alasan untuk menolak, tidak mau ikut ibadah. Ada begitu di sini. Dia ada duduk di sini. Dia yang ada duduk begini atau yang duduk di sana? Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, langsung lupa Tuhan. Ini bahaya ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini. Itu berita. Ketiga, penerima berita. Siapa yang menerima berita itu? Gembala. Sama-sama 1, 2, 3. Gembala. Di Palestina waktu itu gembala-gembala masuk dalam kategori masyarakat yang tidak bisa dipercaya, suka tipu dan suka bertengkar. Gembala-gembala masuk dalam kategori ini, stigma masyarakat terhadap gembala-gembala tidak bisa dipercaya, suka tipu dan suka bertengkar. Berita yang sangat baik ini akan dibawa oleh orang yang tidak bisa dipercaya. Kalau saudara diajak pergi ke Bethlehem oleh orang yang tidak bisa dipercaya, mau pergi. Saya mau tanya kita dulu, jemaat yang ikut ibadah semua ini bisa dipercaya? Lao Tse, seorang pemimpin spiritual, dia kumpul murid-muridnya dan dia bilang begini, ada 3 hal yang paling dibutuhkan oleh sebuah negara. Pertama, tentara. Apa? 2, makanan. Apa? 3, kepercayaan. Apa? Ada 3 hal yang paling dibutuhkan oleh sebuah negara. Tentara, makanan, kepercayaan. Setelah mereka hafal, lalu saya bilang begini, dari 3, coba kamu kasih kurang 1. Berpikir sejenak, terus murid-murid bilang, kasih keluar saja tentara. Loh, kamu tidak takut kalau satu negara tidak tentara? Coba kamu berargumentasi. Iya, Bapak tidak apa-apa Bapak. Yang penting kami bangun relasi sosial yang bagus, hubungan politik dalam dan luar negeri dengan baik. Tidak ada tentara pun tidak apa-apa. Berarti tinggal makanan dan Kepercayaan. Tinggal makanan dan kepercayaan. Terus selalu saya bilang begini, kasih hilang 1 lagi. Kasih hilang makanan atau kepercayaan. Kalau itu ditanyakan kepada kita, saudara memilih kasih hilang? Ini yang mau ajak orang ke Bethlehem dong ini. Antara makanan dan kepercayaan, pilih mana? Kenapa tiba-tiba saudara pendiam? Dan kita mau investigasi ini. Tinggal makanan, kepercayaan, kasih keluar mana? Kasih hilang? Makanan mantap? Yes. Tidak ada makan tidak apa-apa. Berpikir sejenak dan kemudian murid-murid bilang, kasih keluar saja kepercayaan. Lalu saya bilang begini, coba kasih alasan kenapa kasih keluar kepercayaan. Lantas dia bilang begini, murid-murid bilang begini, Bapak, apa artinya jadi orang yang bisa dipercaya tapi lapar?
Untuk apa kita disebut bertanggung jawab tapi tidak ada makanan? Lalu saya bilang, bagus. Anda baru saja mengucapkan satu kalimat yang merusak satu negara. Jangan hanya karena makanan engkau menjadi orang